Shalom adik-adik, ketemu Halo. lagi dengan acara sekolah minggu online Nafiri. Saat ini kita mau sekolah minggu sama-sama, tapi dengan siapa ya? Dengan Miss Dian, Hai. Miss Tantri, dan juga dengan Mas Awil yang ganteng. Iya, yang ada akan Mas ngiringi Abel. pujian kita. Oke, sebelumnya adik-adik masih sehat kan? Masih semangat kan? Masih di rumah aja kan? Nggak kemana-mana kan? Oke, kalau gitu kita mau berdoa dulu sebelum kita sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau menghadap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur karena Tuhan yang telah membangunkan kami, memberikan kami udara yang segar, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Saat ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menjagai kami, menjagai tubuh, jiwa, dan roh kami, pikiran kami, supaya kami boleh tertuju kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sederhana. Kami berdoa supaya Engkau yang menolong acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan kami boleh berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Ada sukacita hari ini? Pasti sukacita ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ini lagu kesukaan anak saya. Kita mau nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Yuk Mas. Sambil tepuk tangan ya. Yo, adik-adik yang di rumah semangat nyanyinya. Ayo bangkit berdiri dong. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus keselamatanku. Pam 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 pam, sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus keselamatanku. Pam 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 pam. Sukacita kita penuh karena siapa Miss Dian? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi apa? Jadi Juru selamat kita. iya. Senang sekali
sekali. Seneng ya, karena Tuhan Yesus sudah jadi juru selamat kita yang menebus dosa kita. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus atas kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Bersyukur karena kita diberikan keselamatan. Oke, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Miss Dian yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis. Tadi kan berdiri, sekarang silakan duduk di tempat masing-masing. Posisi yang baik, santai, tapi siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita juga akan menyiapkan Alkitab kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitab boleh. Handphone boleh. Iya, pinjem mamanya, Pinjem mama papa pinjem boleh. papanya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah? Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita dan untuk bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan tiap hari. Mari kita memujikan lagu Bapa ku datang padamu. Syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami pada waktu ini hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong supaya setiap kami boleh mendengarnya dengan mudah, dengan sederhana. Kami boleh menangkap firman-Mu dengan baik dan jelas, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati, kami menyerahkan Tuhan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan waktu ini untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan,
kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada waktu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membuka dari Matius 7. Ya, ditunggu. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Diulang ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah ketemu semua? Ya, kita akan membaca bersama-sama. Yuk, kita membaca bersama-sama ya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dengan ada sebuah cerita. Cerita apa ya? Nah, hari ini akan bercerita bersama-sama ada Kiki dan Koko. Siapa itu Kiki dan Koko? Ada yang penasaran? Waduh, kita akan bersama-sama ketemu Kiki dan Koko. Ini dia. Gini ada Kiki dan Koko. Halo semua, namaku Kiki. Dan aku Koko. Kita akan bercerita. Yuk kita mendengarkan cerita Kiki dan Koko. Pada suatu hari, pagi hari, masih segar sekali, Kiki sedang berjalan-jalan. Kemudian dia sedang melihat temannya sedang bersedih, duduk di pinggir jalan. Kemudian dia menghampirinya. Apa yang terjadi kira-kira? Kita akan mendengarkannya. Hai Koko, kenapa kamu bersedih? Kamu sedang apa di situ? Sebel. Kenapa sebel? Apa yang terjadi? Aku anyel sama mama, sama papa. Papa jahat, mama jahat. Hat. Emang kenapa sih sampai begitu? Mama papa kenapa? Aku itu kan butuh sepatu roda. Itu loh yang glinding kayak gitu tuh. Tapi kata mama juga kata papa, aku tuh harus berdoa sama Tuhan Yesus. Lah kan aku butuh sepatu roda, tinggal belikan, kenapa juga harus berdoa. Sebel. Terus, emang kamu sudah berdoa? Waduh lah iki. Sudah berdoa belum? Kok marah-marah? Aku belum berdoa sih. Nah, belum berdoa kok sudah marah-marah. Kamu masih ingat enggak waktu kita belajar firman Tuhan kemarin? Aku kayaknya ketiduran itu. Lupa jadinya. Aduh, maaf. Emang apa tuh firman Tuhannya? Nah, firman Tuhan yang kita dengar kemarin itu loh, kan ada kakak-kakak yang cerita itu loh. Lah kan aku ketiduran, Nah, jadinya itu aku nggak dia, tahu. kamu lupa. Aduh, jangan dicontoh ya aku ya. Maaf sekali. Nah,
Yang minggu kemarin itu kan ada apa? sebuah cerita itu. Apa? Matius 7 ayat 7. Heeh. Itu kan kemarin ada firman Tuhan bilang begini loh. Gimana? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Masih ingat nggak? Aduh, maksudnya apa itu? Minta sama siapa? Nyari di mana? Ngetok pintunya siapa yang diketuk? Apa sih maksudnya firman itu? Nggak mudeng aku. Ketiduran sih, jadi nggak tahu ya jadinya ya. Iya, piye. Jadi kalau kita meminta sama Tuhan, Ya. maka kita akan diberi. Kalau kita mencari, maka kita akan mendapat. Wah. Kalau kita mengetok, maka pintu akan dibukakan. Jadi maksudnya, kalau kamu meminta sesuatu sama Tuhan, Iya. Tuhan janji, Tuhan akan memberi. Itu loh maksudnya. Oh, berarti kalau aku minta apapun pasti diberi sama Tuhan Yesus. Berarti kalau aku misalkan minta pesawat terbang boleh dong. Terus minta apa lagi ya? Minta itu apa? Mobil yang itu loh, yang kayak punyanya siapa itu loh, yang artis bagus banget itu loh. Berarti boleh boleh ya. Pasti dikabulkan toh sama Tuhan Yesus. Kan baik Tuhan Yesus. Nggak gitu juga kali. Loh, lah piye neh toh? Nggak gitu juga. Yuk, ada lagi nih firmannya nih. Apa? Ayat 9 kita dengerin ya. Oke. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepadanya mereka yang meminta kepadanya. Maksudnya ya enggak terus minta kapal terbang, enggak minta Ferrari, terus enggak minta barang-barang, enggak gitu juga Toyo. Maksudnya keinginan kita itu belum tentu kebutuhan kita. Memang pesawat terbang kamu bisa. Contohnya nih, kamu udah punya sepatu, ya kan? Terus temanmu di sekolah tuh punya sepatu baru, lebih keren, lebih mahal, lebih bagus. Terus kamu pengen, ya ta? Iya. Nah, kira-kira kalau pengen itu kebutuhanmu bukan? Kan kamu masih punya sepatu, masih bisa dipakai. Iya, bukan. Ternyata bukan. Nah, bukan. Jadi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan Tuhan kasih janji, kalau kamu minta Tuhan pasti akan memberi, kamu akan menerima, gitu loh. Oh, oke, aku paham. Makasih ya Kiki, baik sekali menjelaskan. Iya, itu maksudnya. Nah, sekarang udah ngerti toh? Iya. Ya, aku temani berdoa yuk. Ayo, kamu latihan berdoa, minta. Itu kebutuhanmu bukan, tapi kira-kira itu sepatu roda itu. Butuh aku kan mau kompetisi sepatu roda sak kampung. Oh gitu, buat latihan ya. Iya. Oke, yuk kita berdoa, kamu berdoa tak temani berdoa wis. Belajar minta, kamu kan belum berdoa dari kemarin toh. Belum. Nah yuk berdoa tak temani. Ya, ayo. Tuhan Yesus, saat ini Koko mau sepatu roda karena Koko butuh untuk kompetisi sepatu roda sekampung. Koko berdoa supaya Tuhan mengabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berarti pasti dapat ya? Ya kan berdoa. Oh iya, berarti nggak cuma sekali doanya. Iya dong, ya kayak kamu merengek sama papa mama. Oh iya. Minta sama Tuhannya nggak boleh putus asa, Tuhan pasti kasih.
Kalau itu yang terbaik Tuhan pasti kasih. Sip, makasih Koko. Koko kleru toh Kiki. Oke Koko, kita Koko pulang dulu ya. Dadah. Kan sudah siang ini. Dadah Dah. Koko, selamat berdoa. Nah, adik-adik sudah mendengar cerita si Kiki dan Koko tadi kan? Apa yang kita bisa pelajari coba dari si Kiki dan Koko? Nah, di sini Miss Dian akan menyimpulkan apa ya, kita tadi belajar apa kira-kira ya? Si Kiki tadi minta apa ya? Atau si Koko tadi minta apa ya? Ayo, siapa yang minta? Kiki apa Koko? Ya, adik-adik kita akan menyimpulkan apa sih yang dimaksud dari cerita tadi ya. Yang pertama, anak-anak adik-adik harus belajar untuk kita belajar meminta. Mintanya nggak cuma ngerengek sama papa mama, papa beliin, aku mau itu, mamaku minta, tiap hari mintanya begitu. Karena kalian tahu mama punya uang, boleh nggak begitu? Oh enggak ya. Hari ini kita belajar untuk belajar meminta kepada Tuhan melalui doa. Belajar untuk berdoa dulu sebelum kita meminta sesuatu. Kenapa? Janji Tuhan tadi apa tadi? Janji Tuhan tadi, Tuhan Yesus berkata apa? Mintalah maka kita akan menerima. Carilah maka kita akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti baik buat kita, ya kan? Maka kita belajar mengamini, kita percaya Tuhan pasti memberi. Kalau itu kebutuhan kita, nggak cuma pengen loh ya, tapi kebutuhan kita. Nah yang kedua, nah ini Tuhan tahu yang terbaik gitu. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Terbaik itu belum tentu yang terbaik menurut kita loh ya. Kayak tadi pengen pesawat terbang, pengen kereta api, mobil Ferrari yang belum bisa kok ya. Nah itu kan bukan kebutuhan, itu cuman pengen. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka kita harus tahu itu keinginan kita atau bukan, itu kebutuhan kita atau bukan, atau cuman keinginan saja, ya kan? Nah seperti cerita tadi, dia membutuhkan apa? Membutuhkan sepatu roda. Karena si Koko membutuhkan sepatu roda, maka dia belajar meminta itu dahulu kepada Tuhan. Enggak marah-marah sama papa mamanya ya. Nah, dua hal ini adik-adik yang kita pelajari hari ini. Belajar tentang si Koko dan si Kiki. Nah, diulang ya. Satu, belajar untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Yang kedua, ayo melihat yang kita ingini itu kebutuhan kita bukan ya, atau cuman pengen aja. Ya, kita akan membawa itu kepada Tuhan. Nah, contohnya seperti tadi. Cerita ada sebuah seseorang pengen sepatunya masih bagus sekali, temennya punya sepatu yang bagus, lebih keren, lebih mahal. Nah pengen, padahal sepatu dia masih bagus, merengek lah dia. Itu bukan kebutuhan, hanya keinginan. Nah hari ini ada 2 poin itu yang kita akan terapkan dalam hidup kita. Kita akan belajar meminta segala sesuatunya kepada Tuhan ya, tidak lagi merengek-rengek sama papa dan mama. Nah adik-adik, kita akan menutup cerita ini dengan kita berdoa. Firman Tuhan sudah selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Misian hantarkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini boleh belajar dari Kiki dan Koko. Kami boleh belajar tentang hal berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami belajar untuk meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, ketika kami meminta, maka Engkau akan memberikan. Ketika kami mencari, maka kami akan mendapat. Ketika kami mengetok, maka pintu akan dibukakan kepada kami. Kami mempercayai dan mengimani ayat ini Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita bersama-sama Misian kasih waktu untuk berdoa. Berdoa apa kebutuhan adik-adik
kita mintakan kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kami, menaikkan doa ini kepada Engkau dan mempercayai bahwa Tuhan akan memberi kepada kami ketika itu adalah kebutuhan kami. Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk situasi yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia, yaitu wabah corona. Tuhan, kami berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong kami, terus menjaga kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang sedang berjuang untuk memberi kesembuhan kepada pasien-pasien sakit corona. Tuhan yang menolong mereka, melalui mereka Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu memberikan kesembuhan untuk pasien-pasien ini. Tuhan berkati Indonesia, berkati Karanganyar supaya boleh pulih seperti semula. Kami boleh bersama-sama di dalam sekolah minggu lagi, kami boleh beraktivitas bersama-sama, kami boleh bersama-sama bersekolah, situasi boleh kembali pulih seperti semula. Kami terus meminta ini kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya apa yang kami minta Tuhan akan memberikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu terhadap kami, kesehatan yang terus kami terima setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati orang-orang di sekeliling kami, keluarga besar kami, sekolah minggu kami, gereja kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, terima kasih Miss Dian untuk firman-Nya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ada satu lagi ayat hafalan. Kali ini ayat hafalannya ada hadiahnya loh. Ya loh. Ya, benar kan? Iyalah. Iya. Ayat hafalan di Matius tadi ya, Matius 7 ayat 7. 7. Ini ada gerakannya, silakan adik-adik memperhatikan dan menghafal. Oke, 1, 2, 3. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi lah ya. Oke, Sekali lagi oke. biar ingat adik-adik Oke. kita. Kita ulang yuk. Ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, sudah ya. Nanti dikirimkan video, berupa video, kirimkan itu ayat hafalan, adik-adik menghafalkan di video sama mama sama papa, terus dikirimkan ke grup Sunday School Nafiri ya. Jangan lupa gerakannya loh ya, pakai Sunday gerakan. School Nafiri. Ya, Sunday Sunday School School Nafiri Nafiri. dikirimkan ke grup WA itu. Terus nanti yang tercepat 3 ya. 3 3 tercepat tercepat akan mendapatkan hadiah. Oke, sekarang kita saatnya untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari Yuk, siapkan. kita siapkan dulu Siapkan persembahan. Persembahan. Kalau yang adik-adik punya amplop kosong, baik itu putih atau terserah apa, disiapkan oleh mama papa untuk memberi persembahan buat Tuhan. Nanti persembahan ini silakan adik-adik kumpulkan, minta tolong mama sama papa untuk dikumpulkan ke Bu Nana. Ya, jangan lupa ya, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan. Kita mau nyanyi Allah itu baik. Ya. Sekali aja ya Mas. Satu aja. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya
perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ayo adik-adik bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau, sebentar Kak. Ya. Kita mau pengakuan iman rasuli. Yuk, Yuk kita sama-sama taruh tangan kanan di dada kita. Kita sama-sama mau mengakui pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalannya ditunggu ya videonya. 3 tercepat ya, ditunggu. Jangan lupa. Ya, sekolah minggu selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu. Tuhan memberkati. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Goodbye, goodbye. Sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.